Kenapa? Ada sesuatu yang hilang, yang kalau kamu membaca umpamanya dari Cindy Adam diskusinya dengan Pak Karno, mengungkap dari seseorang yang tidak mau disebut namanya, memang yang terungkapkan memang Sultan Hamid Al-Qudri itu yang menggambar Garuda. Tapi ini ada sejarah yang tersembunyi. Siapa sih pengkonsepnya? Tidak langsung diberikan tapi melalui orang lain, orang ketiga, orang keempat. Siapa di balik layar ini? Yang disebut oleh Pak Karno orang yang tidak mau disebut namanya. Sehingga Garuda itu nengok ke kanan itu ada maknanya, ada maksudnya. Jadi Garuda itu menengok ke kanan itu ada makna, ada maksudnya. Jadi kalau di otak-atik sih biasanya orang diungkapkan itu menengok kanan itu karena menengok kewaspadaan atau melihat Sabang sampai Merauke kan gitu. Jadi miber kan delok gitu kan Sabang Merauke. Tapi di dalam penjelasan guru kita dari gurunya ini memang nggak pernah diungkap karena beliau sok ngungkape nek wis titi wancine. Jadi Garuda menengok itu maknanya, tapi saya nggak akan mendetailkan karena sesuatu dulu ya. Cuman menengok itu adalah posisi untuk menghidupkan hati nurani. Nek wong ronjobo mesti bingung, lo menengok kok menghidupkan hati nurani kan gitu. Akhirnya dikaitkan dengan story sejarah yang terungkap di pewayangan saat Sunan Kalijaga bersama dengan Sonambunang membuat gagrak lakon Dewa Ruci. Dewa itu orang yang menguasai wilayah tertentu, kadewatan begitu, suci ya suci begitu ya. Dewa Ruci, guru kang suci disingkat. Kemudian saat menggunakan gagrak Dewa Ruci, kemudian Raden Said atau Sunan Kalijaga juga menyertai istilah-istilah sehingga Sang Bima di India atau di aslinya dinamakan Bratasena supaya nyambung. Brata itu orang yang wani prihatin, orang yang berani menghadapi tantangan, orang yang berani menghadapi kesengsaraan, orang yang berani menghadapi kegelapan, orang yang tidak takut dengan olok-olokan orang lain, pendapat-pendapat orang lain, semuanya ditendang, semuanya tidak diperhatikan. Dia punya cita-cita luhur, punya cita-cita agung supaya selamat hanya dengan berpikir jika mengenal Tuhannya. Dan keberadaan Tuhan berada di dalam air banyu Perwitasari, maka dia mencari inti sumber banyu Perwitasari untuk dapat menemukan Tuhannya, sehingga akan menemukan jati diri dia sebagai hamba, sebagai manusia. Pada saat dia mencari di alas Tibrosoro tidak menemukan apa-apa, artinya pada saat seseorang itu mencari hanya di dunia, mencari dengan uteke, mencari dengan konsep-konsep yang ada, mencari dengan bacaan-bacaan buku yang ada, walaupun segudang bacaan dan buku telah dibaca, ditelan oleh otaknya. Tibrosoro itu maknanya alas Tibrosoro ki rambut ki lho, ki alas Tibrosoro. Guwa loro sing dinggoni buta itu irunge dhewe-dhewe, kowe iki butane ya awake dhewe. Mergo sing dienggo goleki pangeran ki utek, konsep, tulisan. Maka yang dicari harus Sang Ruci, sang pemegang banyu Perwitasari, sehingga dia tidak menemukan apapun, malah nyawanya hampir hilang. Dia kembali kepada guru dunyane, gurune Durna, guru donya. Ini kan luas.
Akhirnya dijlomprongke karo gurune diduduhi di laut selatan, katanya begitu kata para padalang. Walaupun di dalam pakemnya itu adalah Segara Kolbu, jenenge Segara Kolbu. Samudra Kolbu itu manggone ndek kidule tanah Jawa, Laut Selatan. Jadi yang dikatakan Samudra Kolbu itu ya dodone dhewe-dhewe gak iso dijajaki dalamnya. Dalame laut iso dijajaki ning dalame atine wong sapa sing ngerti. Akhire dekne bla 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 di laut ketemu sang Dewa Ruci. Kemudian dia mencari emas, ojo nganti golek emas sing murni, tapi ojo nganti kapusan, ojo nganti kliru, mung kuningan utawa kertas sing rupane kuning mbok anggap emas. Itu akhirnya piye carane? Kowe kudu mlebu kupingku sing kiwa, maka ditunjukkan, diinisiasi ilaihi nuhi la ilaha illallah alimul ghaibi wa syahadati, maka diungkapkanlah balwa ayatum bayyinah fi sudurul ladzi utul ilma. Diinisiasi, ditunjukkan tentang apa sih la ilaha lan ilahwa hanya jika kamu saya bisi'i. Makna bisian itu wahyu, wahyu itu artinya bisian, wahyu itu artinya inisiasi. Makna wahyu itu bisian, lembut. Inisiasi ilaihi nuhi, kami bisikkan lalui telinga yang kiri, ditunjukkan keberadaan dia, maka terbukalah kesadaran hamba, sehingga poncomoyo, sehingga 5 warna inti dapat dipegang, dikenali, diketahui, sehingga hidup itu bermakna. Hidup itu tahu tujuannya, sehingga dia tahu nilai-nilai kehidupan. Hanya jika diinisiasi lewat telinga kiri, maka Garuda menengok ke kanan, kemudian gambarnya akhirnya dadane tengah dodo muncul bintang. Saat bintang itu telah muncul di tengah, berarti hati nuraninya berfungsi. Saat hatinya berfungsi, maka sifat-sifat dan watak-watak ketuhanan, sifat-sifat Tuhan yang rohman, yang rohim, yang egaliter, yang saling menjunjung kesadaran sebagai hamba tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Dia nyata, manusia itu bangkai. Maka hanya jika hati nurani berfungsi karena telah diinisiasi dengan menengok ke kanan, ditunjukkan Dia zat al-ghaibullah, maka berfungsilah hati nuraninya, maka aktivitasnya ketuhanan yang Maha Esa. Semua aktivitasnya memunjer kepada Tuhan yang diwujudkan, yang Maha Esa, yang diwujudkan sebagai apapun, menjadi apapun, sadar sebagai hamba. Itu yang ahad, itu yang diwujudkan. Itu kenapa Garuda itu nengok ke kanan. Jadi erat kaitannya dengan tauhid. Cuman konsep ini tidak pernah akan terungkap, tidak akan pernah diketahui oleh orang yang sekarang ini. Sekalipun sekelas Rocky Gerung pun nggak akan tahu. Karena banyak rahasia di kemerdekaan itu seperti apa, nek diungkap sih pro kontra. Tapi untuk kalangan tertentu kita juga sudah nyampaikan.